Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali bersama dengan saya, Romo Petrus Yuniarto CP. Pada kali ini kita akan merenungkan peristiwa di mana Yesus memberi makan 5.000 orang. 5.000 orang itu hanya laki-laki, belum termasuk mereka yang perempuan dan juga anak-anak. Ya, kemungkinan sekitar 20.000 orang yang hadir di situ. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kekuatan Kristus pada kisah itu dinyatakan lebih jelas, di mana Ia memberikan berkat kepada orang melalui mukjizat pergandaan roti. Ini membuktikan bahwa penggandaan makanan ini adalah suatu mukjizat yang ditunjukkan Yohanes lebih jelas. Yang kedua, menunjukkan keilahian Yesus dan juga pelayanan yang menggambarkan roti hidup. Ini menyangkut juga peristiwa di mana dalam seluruh Injil Yohanes ini juga dikisahkan pengubahan air menjadi anggur. Ini adalah dua hal di mana terkait dengan peristiwa malam terakhir dalam perjamuan, yaitu perjamuan Yesus yang terakhir sebelum penderitaannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, orang banyak mengikuti bukan karena iman atau kepercayaan, tetapi karena ketertarikan pada mukjizat yang ditunjukkan oleh Yesus. Walaupun motivasinya masih dangkal, Yesus tetap peduli dengan mereka. Ia menyembuhkan orang sakit dan memberi makan mereka. Ini adalah bukti cinta kasih Tuhan kepada mereka orang banyak itu. Kata-kata orang banyak atau kata-kata mereka bahwa inilah nabi yang akan datang ke dunia diungkapkan setelah Yesus memberi makan mereka dan menyembuhkan beberapa orang sakit. Pernyataan yang mereka ungkapkan itu menunjukkan indikasi pertemuan yang diharapkan secara fisik, yaitu Yesus dengan mereka itu adalah pertemuan Mesias secara politik, di mana harapan mereka adalah Mesias yang hadir itu membantu untuk membebaskan mereka dari penjajahan Romawi, di mana orang-orang Romawi menjajah mereka, sehingga mereka membutuhkan sosok pemimpin yang dapat menyelamatkan mereka. Ketika melihat Yesus memberikan mukjizat, ini ada harapan bagi mereka. Harapannya itu masih dalam level pembebasan dari penderitaan akibat penjajahan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mental orang-orang pada saat itu ketika mengikuti Yesus, yaitu kepuasan secara pribadi, di mana apa yang mereka butuhkan adalah kebebasan dari kungkungan atau penjajahan. Ini menunjukkan bahwa mereka membutuhkan yang dapat menyelamatkan mereka dari penjajahan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita tentu pernah atau mengalami dijajah oleh perasaan takut, permasalahan, kegalauan, kegelisahan, dan perasaan negatif lainnya, sehingga membutuhkan pembebas atau orang yang dapat dipercaya untuk meredakan pengalaman yang negatif ini, serta membutuhkan mereka yang dapat memberikan
rasa bahagia. Ada yang menikmati liburan panjang, menikmati makanan yang enak, tetapi setelah selesai, mereka tidak mendapatkan suatu peneguhan. Justru mereka kembali mengalami perasaan yang negatif. Perasaan kepuasan yang selalu kurang itu ada dalam diri manusia karena merasakan tidak puas, merasakan kekecewaan, merasakan kekurang beruntungan. Ternyata yang fisik, apa yang indah dalam penglihatan atau indrawi kita, itu tidak mendatangkan kedamaian dalam jangka waktu yang lama, hanya untuk kepuasan secara fisik tertentu dan juga dalam jangka waktu yang singkat. Namun, apakah kita mengharapkan Yesus demikian, yaitu hanya untuk kepuasan secara fisik, hanya apa yang kita mohonkan supaya nanti kita dapat sembuh dan akhirnya permohonan harus dikabulkan dan ada tanda kutip pemaksaan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, tentu kita membutuhkan kedalaman rohani, karena yang rohani mampu menyimpan kebahagiaan itu secara sejati, bukan kamuflase atau bukan tipuan belaka. Ini menunjukkan bahwa pengalaman rohani itu lebih secara dalam, memberikan kesejatian hidup untuk menyerap makna hidup, bersyukur, dan juga mendapatkan kebahagiaan. Gambaran secara fisik, yaitu mengenai kepuasan dalam konteks ini justru menjadi semu, karena ketika dihadapkan pada keadaan fisik, kita menikmati hanya bagian indrawi, dan itu sangat singkat. Maka apa yang diperlukan, yaitu membangun sikap rohani yang justru membuat kita tidak ingin memburu kepuasan secara fisik, tetapi lebih membangun atau juga berjuang melatih diri untuk membangun pribadi yang menyerap makna hidup dan mendapatkan kebahagiaan. Tentu hal ini sulit, tetapi inilah tugas kita sebagai murid Kristus, perlu melihat lebih jelas kedalaman spiritualitas kita, sehingga kita mampu untuk bersyukur, bergembira, walaupun dalam keadaan yang sulit kita perlu bergembira. Misalkan pengalaman ketika kita menginginkan makanan yang enak, ketika kita sudah mendapatkan, ya memang dipuaskan, tetapi itu singkat dan tidak memberikan efek yang memberikan semangat bagi hidup kita. Justru ketika kita sudah selesai dan balik lagi ke tempat semula dan tidak ada menikmati makanan itu, kita akan kembali kepada perasaan yang negatif. Tetapi apabila kita membangun sikap rohani, tentu yang dibangun atau yang digali adalah sikap yang positif, sehingga memberikan kekuatan kepada kita setiap harinya untuk selalu bersyukur dan menemukan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, di mana Tuhan berkarya dalam hidup dan juga memberikan semangat bagi kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pengalaman juga dialami oleh para murid di mana mereka mewartakan Kristus yang bangkit. Namun pengalaman itu justru memberikan tantangan. Maka tantangan demi tantangan yang mereka hadapi, dan juga atas nasihat, yaitu Gamaliel yang membantu mereka menasihati mahkamah agama, sehingga para rasul itu tidak mendapatkan hukuman untuk sementara waktu pada saat itu. Dan nasihat yang diungkapkan Gamaliel ini
masih dalam taraf ketakutan orang-orang pada saat itu, sehingga mempengaruhi pikirannya. Bukan sejati apa yang bersumber dari warta bahagia bahwa Kristus bangkit, tetapi justru karena pengalaman sebelumnya di mana ada pemberontak-pemberontak yang gagal akhirnya. Lalu Gamaliel menasihati mereka dengan dasar pemberontakan itu yang gagal, sehingga apa yang diberikan, nasihat yang diberikan kepada mahkamah agama itu hanya pada taraf, yaitu ketakutan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kebangkitan Kristus membawa suatu rahmat, yaitu untuk mendamaikan manusia. Pengalaman memberi makan 5.000 orang ini adalah pengalaman yang juga mendamaikan, di mana Yesus melayani, memberikan berkat dalam bentuk mukjizat. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ketika keinginan-keinginan yang tidak teratur dalam diri kita itu terus-menerus kita ungkapkan, maka keinginan itu tidak memberikan kesejatian dalam kedamaian rohani. Justru ketika kita belajar dari peristiwa ini, yaitu peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang ini justru kita harus melihat segi rohaninya, yaitu ketika kita melayani perlu memberikan diri, membantu orang lain, dan akhirnya merasakan suatu kedamaian. Disitulah ketika kita membantu orang lain ada kedamaian yang muncul. Tentu kita membutuhkan hal yang rohani, sehingga apa yang dimaksudkan pengalaman yang Yesus alami ini memberikan kekuatan bagi kita. Semoga dalam kehidupan sehari-hari, dalam tugas-tugas kita selalu disemangati, karena kita semakin mampu untuk melihat Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat melaksanakan tugas dengan baik, bersyukur kepadanya, dan selalu bergembira karena kedalaman rohani yang kita dapatkan. Semoga Tuhan memberkati. Amin.